Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Coffee Break Sumatera Utara bersama saya, Wana Sari. HUT RI ke-75 tahun menjadi momen yang istimewa, di mana tahun ini kita tidak bisa merayakan kemeriahan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia seperti biasanya. Namun pada kesempatan ini kami juga memiliki momen yang istimewa dengan petinggi kepolisian daerah Sumatera Utara. Dalam hal ini adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin. Dan di sini juga saya sudah bersama dengan beliau. Kira-kira apa saja pesan-pesan nasionalisme yang akan beliau sampaikan, kemudian kira-kira apa yang dihimbau kepada masyarakat di tengah pandemi yang selama ini, yang sejauh ini pula kita harus menjalaninya dalam hidup yang normal. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik. Nah, ini momen yang istimewa, ada seluruh pejabat tinggi dari Polda Sumatera Utara. Boleh diceritakan ini ada momen apa Pak, sehingga kita ngobrol di sini, apa yang ingin dibahas Pak? Polda Sumatera Utara dan seluruh keluarga besar dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, kami ingin memberikan salah satu rasa cinta untuk bangsa dan negara kita, sekaligus pesan kepada warga masyarakat untuk menanamkan rasa kebangsaan, semangat nasionalisme. Sebagai sesama warga bangsa, mari kita saling menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik, ini kebetulan kita lagi di Istana Maimun, salah satu ikon Kota Medan. Nah, kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam ya Pak ya, sambil ngobrol-ngobrol dan sambil santai. Kira-kira Pak, dalam situasi sekarang, kita tahu bahwa kita tidak bisa merayakan, memeriahkan kemerdekaan HUT RI seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dihimbau kepada masyarakat pada momen HUT RI tahun ini Pak? Pemilihan tempat Istana Maimun ini adalah mencerminkan semangat kebangsaan yang telah ditanamkan oleh pendahulu kita dari para sultan dari Kesultanan Tanah Delhi ini. Ini adalah pesan kepada seluruh warga Sumatera Utara secara khusus dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berada di istana ini sebagai menunjukkan rasa cinta untuk tanah air. Terlebih dalam masa pandemik ini, kita harus tetap bersama sebagai sesama bangsa. Karena masalah pandemi COVID ini adalah seluruh negara-negara di dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Kita harus bersama-sama menunjukkan rasa nasionalisme kita dalam rangka menjaga kesehatan kita semua. Karena COVID ini tidak semata-mata hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tugas masyarakat. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui kehadiran kami di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Istana Maimun ini adalah simbol perjuangan dari Sumatera Utara untuk membela, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Pak Kapolda, kira-kira nanti di HUT RI nanti yang hari Senin, Polda akan adakan kegiatan nggak Pak, atau akan ada konsep yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya? Salah satu yang akan kita lakukan adalah tetap memberikan masker, kita akan bantu sosial, meski upacara tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kita akan melaksanakan upacara virtual, tetapi kegiatan Polda diutamakan untuk bantuan sosial, pendisiplinan warga, supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi dan menghentikan persebaran COVID-19 ini. Itu yang menjadi tema pokok kami. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah masalah ketahanan pangan. Apa yang harus kami lakukan? Mendorong masyarakat dalam pandemik ini jangan sampai
terganggu ketahanan pangan masyarakat. Oke. Bapak melihat nasionalisme kebangsaan kita saat ini seperti apa, Pak? Masalah nasionalisme kita dengan kecepatan teknologi informasi sedikit tergerus dengan adanya ideologi-ideologi lain. Sebenarnya masalah negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah final. Tetapi dengan teknologi sekarang, informasi, media yang tidak bisa dihambat, borderless, kejadian antar negara pun langsung mempengaruhi Indonesia. Ini yang membuat rasa kebangsaan kita sedikit terusik. Dan ini kita harus pupuk untuk anak-anak kita, untuk generasi muda ke depan, untuk tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Pak Kapolda, kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam ya Pak ya, sambil ngobrol di dalam, karena sayang sekali kita tahu bahwa Istana Maimun ini menjadi ikon yang menarik dan ada peninggalan-peninggalan sejarah di sini ya Pak ya. Terima kasih. Ini adalah istana simbol perjuangan Sumatera Utara.
Ya, ini masih menarik tentang nasionalisme karena ini adalah momen kemerdekaan HUT RI ya Pak ya. Nah, Bapak melihat nasionalisme sekarang dengan zaman dahulu kan berbeda ya Pak ya. Tadi juga Bapak sebutkan bahwa kondisi teknologi, kemudian perkembangan zaman ini juga berbeda. Nah, Bapak melihat harusnya nasionalisme itu sekarang seperti apa Pak? Jadi masalah nasionalisme ini seharusnya ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, kemudian ditumbuh kembangkan di sekolah. Rasa nasionalisme, rasa cinta kebangsaan, rasa cinta tanah air tidak begitu saja. Ini harus melalui sebuah proses dan semua harus berperan serta. Mengapa? Karena sebagai sesama bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu kita ribuan suku bangsa, golongan, ras, dan etnik. Demikian juga bahasa. Jadi masalah keberagaman ini adalah suatu keniscayaan yang menjadi karunia Tuhan yang terbesar untuk manusia Indonesia, untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan ini kita harus kembangkan dan ditanamkan sejak dini, sehingga anak-anak kita di depan dia merasa senasib satu bangsa dengan saudara yang lain dari seluruh kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia, kurang lebih 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini kita berhasil, maka kita yakin Indonesia ke depan akan semakin hebat dan semakin maju dengan tetap kita mempedomani falsafah nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa ini, terutama tentang nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam semua kehidupan kita. Namun sekarang dengan teknologi informasi yang sangat berkembang, keterpengaruhan anak-anak kita ini terus akan terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Inilah yang menurut saya harus kita lakukan secara terus-menerus. Dan ini tidak hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh lapisan masyarakat. Itulah alasan pengambilan settingan tempat ini. Kami ambil pilih sebagai simbol perjuangan rakyat Sumatera Utara, Istana Maimun, di mana istana ini dibangun 1888. Dan sebagai bentuknya, istana ini langsung menyatakan kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi simbol Istana Maimun ini bermakna luas untuk masyarakat Sumatera Utara dan sekaligus untuk Indonesia, bahwa kami cinta NKRI. Oke. Sebagai anak bangsa Pak, apa kira-kira yang Bapak harapkan untuk pemuda-pemuda kita khususnya di Sumatera Utara Pak? Harapan saya untuk masyarakat Sumatera Utara, untuk seluruh pemuda Sumatera Utara, istana ini adalah simbol perjuangan dan meraih kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan itu tidak mudah. Itu harus melakukan usaha semua bidang, apakah di bidang perdagangan, di bidang pertanian, di bidang ilmu pengetahuan, itu harus dengan kerja keras. Karena dengan kerja keraslah kita bisa mewujudkan negara Indonesia yang makmur, negara Indonesia yang berkeadilan. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak kita, untuk Indonesia yang lebih hebat. Oke, baik. Untuk Indonesia maju juga Pak ya? Untuk Indonesia maju. Oke, Bapak, kita masih punya satu segmen untuk ngobrol-ngobrol lagi, terutama dengan situasi sekarang. Polri pasti punya peran untuk mendukung pemerintah, kemudian melakukan progres-progres yang meminimalisir penyebaran COVID-19. Tapi nanti ya Pak ya, setelah pesan-pesan berikut, Coffee Break spesial HUT RI ke-75 tahun akan kembali sesaat lagi.
Ya, kita tiba di penghujung terakhir ngobrol saya dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Surmin. Nah, melanjutkan pembahasan yang tadi Pak Kapolda, Polri juga punya peran dalam mendukung pemerintah meminimalisir penyebaran COVID-19 di Sumatera khususnya nih Pak Kapolda. Sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Pak? Polda Sumatera Utara sebagai garda terdepan bersama TNI dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka penanganan coronavirus 19 ini, berbagai hal kami sudah lakukan bersama-sama dengan TNI. Dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan, kami sudah melakukan berbagai upaya mulai dari pendisiplinan warga. Pendisiplinan ini untuk adaptasi kebiasaan baru, menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Karena apa? Ini persebaran coronavirus ini sebagai virus, dia hanya bisa melalui kontak langsung dengan orang-orang yang terpapar. Jadi kalau kita menggunakan masker, mudah-mudahan kita terbebas. Nah, yang kedua, kami sudah melakukan juga berbagai bantuan sosial khusus di perkotaan karena dampak coronavirus ini. Masalah perekonomian masyarakat sangat-sangat terganggu. Jadi bantuan sosial ini juga kami berikan dari Polsek, Polres, dan Polda. Termasuk juga penyiapan dapur umum. Kemudian satu hal yang sangat-sangat penting yaitu ketahanan pangan. Perekonomian kita terganggu karena seluruh sektor-sektor ekonomi terganggu. Betul. Jangan sampai sektor pangan terganggu. Jadi dalam salah satu instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia adalah meningkatkan ketahanan pangan. Apa yang dilakukan Polda Sumatera Utara? Kami sudah melakukan memberikan bantuan bibit jagung, bibit padi untuk tanaman-tanaman yang cepat panen, termasuk benih ikan. Dalam semua kunjungan kami, ini yang sekarang kita konsentrasikan yaitu meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus ketahanan masyarakat desa. Kita ada di sini desa-desa paten, desa tangguh, desa hebat. Kenapa? Mereka bisa menjaga warganya dari persebaran coronavirus ini. Kemudian kami juga melakukan pengawasan dan bantuan pengamanan, distribusi logistik sembako, bantuan sosial dari pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota untuk Sumatera Utara. Itulah yang kami lakukan. Sekaligus juga kami konsentrasi sekarang adalah dalam sektor pelayanan publik. Kita harus membiasakan masyarakat kita untuk menggunakan masker. Inilah yang menjadi salah satu tugas kepolisian dalam membantu pemerintah dalam hal ini gugus tugas penanganan COVID di Sumatera Utara. Iya. Benar sekali pemirsa, karena tadi sebenarnya talkshow ini rencananya tidak menggunakan masker, tetapi beliau langsung menegaskan bahwa kita harus pakai masker. Jadi kita pelaksanaan ngobrol ini akhirnya kita menggunakan masker seperti ini. Artinya kami juga memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menggunakan masker. Dan kemudian Pak Kapolda, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak sistem yang berubah, dan pastinya di jajaran Polda sendiri bahkan terkait sehubungan dengan COVID ini juga ada beberapa personil juga yang menjadi korban. Nah, tatanan sistem seperti apa Pak yang akhirnya berubah di jajaran Polda Sumatera Utara Pak? Kita harus juga menyampaikan public address bahwa betul-betul coronavirus ini ada dan kita tidak tahu sampai kapan selesai. Salah satu kebanggaan dan kebahagiaan saya untuk masyarakat Sumatera Utara adalah ketika pelaksanaan takbiran Lebaran, baik Idul Fitri dan Hari Raya Kurban, masyarakat kita himbau untuk tidak takbir keliling.
dan itu dilaksanakan. Mengapa? Karena Sumatera Utara juga termasuk zona merah dari persebaran coronavirus. Iya. Kita sekarang sudah menembus angka 5.400 yang terpapar coronavirus, yang meninggal 246. Ini adalah akibat migrasi tenaga kerja kita yang dari Malaysia melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Kalau pekerja migran kita melalui jalur resmi Kuala Namu, pasti kita isolasi, kita pasti periksa kesehatannya. Namun ribuan pekerja kita dari Malaysia melalui jalur-jalur tradisional dari Tanjung Balai, dari Asahan, dari Labuhan Batu. Inilah yang membuat kita tidak bisa mengontrol semua warga yang masuk ke Sumatera Utara. Dan ini juga turut menyumbangkan angka peningkatan coronavirus di Sumatera Utara, sampai kita sekarang untuk provinsi kita menduduki ranking 7 nasional. Ya. Baik, Pak Kapolda, terakhir singkat aja Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara Pak? Singkat saja. Mari kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk Sumatera Utara, sekaligus untuk Indonesia. Boleh kita barengan ya Pak ya? Iya. Dirgahayu RI ya Pak ya? Oke. Dirgahayu RI Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju. Baik, pemirsa, dengan demikian maka ini menjadi penutup Coffee Break spesial HUT RI ke-75 tahun. Obrolan saya dengan Kapolda Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat